Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Wahyu Jati Purwito dari Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba ya mempraktekkan tentang menganalisis butir soal dengan menggunakan software Anates. Ya, jadi di sini saya sudah ada software Anatesnya, nanti kita bisa dibuka saja. Oke, di sini saya sudah membuka program Anatesnya. Jadi untuk tampilan pertama dari program Anates yaitu seperti ini ya teman-teman semuanya. Di sini sudah Anates dikembangkan oleh Dr. Andes Karnoto MPD dan Yudi Wibisono ST. Ini sudah dihakikan di Dirjen Haki nomor sekian, dan di sini ada tulisan dilarang memperbanyak atau mengcopy tanpa izin tertulis dari pengembang kecuali Anda menyumbangkan 75.000 per kopi ke masjid atau panti asuhan. Jadi ini ada ada amanah tersendiri bagi teman-teman semuanya yang ingin menginstal program Anates, yaitu untuk menyumbangkan Rp75.000 per kopi ke masjid ataupun ke panti asuhan di mana saja. Baik, teman-teman semuanya, aplikasi Anates ini ya, sebelum kita nanti memulai menjalankan, yang pertama yaitu ada di sini tampilan menunya ada Anates pilihan ganda. Ya, yang pertama, terus ada Anates uraian, terus di sini ada email pengembang, dan di sini ada website dari Anates itu tersendiri. Baik, kita langsung saja klik karena pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan atau meran data dengan program Anates pilihan ganda. Mari kita klik saja di sini. Oke, baik, langsung muncul Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, tampilan awal. Jadi seperti ini itu tampilan awal dari program Anates pilihan ganda versi 4.09. Di sini ada versinya ya teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan awalnya. Ada buat file baru, ada baca file yang ada, dan di sini ada menu keluar dari Anates. Jadi salah satu tujuan Anates ini adalah untuk menyimpulkan ya atau membuat tafsiran gitu ya. Nomor satu, apakah layak untuk nanti kan ada. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam program Anates ini ya, yang pertama itu syaratnya kita harus ada soal. Ya, harus ada soal ujian. Terus yang kedua ada Ada kunci jawaban, dan yang ketiga ada kunci jawaban, yang ketiga ada lembar jawab siswa. Nah, itu penting sebelum kita memulai menjalankan aplikasi Anates ini. Jadi kalau mau mainnya tidak ada kunci jawaban, 3 syarat tadi yang sudah saya sampaikan, maka tidak bisa untuk menjalankan program aplikasi Anates. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini karena kita mau buat yang baru, kita coba buat yang baru. Nah, kita klik aja di sini. Kalau Bapak Ibu semuanya mau buat file yang baru, klik saja. Terus di sini jumlah subjek. Nah, jumlah subjek itu jumlah siswa. Nah, jumlah Bapak Ibu siswanya ada berapa di satu kelas? Kalau mamanya ada 30, tulis saja 30 di sini. Nah, terus kemudian jumlah butir soal ini apa? Jumlah butir soal adalah jumlah soalnya. Jumlah soalnya ada berapa? Kalau umpamanya jumlah soalnya 10, tulis 10. Kalau jumlah soalnya 50, tulis 50. Terus jumlah pilihan jawaban itu ada berapa? Contoh jumlah pilihan jawaban 1 sampai 5 ini karena angka. Jadi ini ditulis angka di program Anates, tapi ini kalau di soal biasanya itu A, B, C, D, E. Nah, itu jumlah pilihan jawaban soal dari Bapak Ibu itu ada berapa. Kalau mau sampai D berarti sampai 4. Kalau mau sampai 5 berarti sampai E. Jadi seperti itu. Coba saya di sini akan masukkan contoh 5. Oke. Jadi ada
30 siswa, kemudian ada 50 soal dan ada jawabannya ada 5. Maksudnya pilihan jawabannya 5, A, B, C, dan E. Setelah itu kita klik saja di sini. Nah, setelah itu kita akan muncul seperti ini Bapak Ibu semuanya. Setelah kita tadi memasukkan data-data siswa, data-data soal, kemudian jawabannya ada berapa, maka tampilan awalnya langsung seperti ini. Jadi di sini di atas itu Bapak Ibu semuanya, ini adalah yang ini nama subjek kunci, itu kunci jawaban. Nah, bisa Bapak Ibu tulis A, B, D, E, C, D, A, dan seterusnya. Ya, kalau umpamanya sampai F bisa nggak? Oh, nggak bisa. Karena apa? Karena akan muncul seperti ini, kita memasukkan F, ya, data yang dimasukkan salah, data yang valid adalah huruf S sama dengan E, karena kita tadi memasukkan yaitu cuma 5, A, B, C, dan E. Jadi kalau maunya F berarti nggak bisa, maka akan muncul keterangan seperti itu. Oke, terus sampai selesai Bapak Ibu, di sini adalah kunci jawaban. Karena kita soalnya tadi ada 50, maka di sini bisa sampai 50 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Terus ke samping itu kunci jawaban. Terus kemudian di sini nama subjek siswa, tulis saja di sini nomor satunya siapa, nama subjeknya Andi, terus Budi, terus Nita. Nah, itu contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi untuk nama subjek kunci yaitu nama siswa Bapak Ibu semuanya. Jadi karena nama siswanya kita tulis ada 30, ya, contoh dalam satu kelas ada 30 siswa, maka tulis aja di sini nama-nama siswanya. Nama panjang boleh, nama lengkap. Jadi di sini yaitu kunci jawaban. Jawaban dari siswa. Ya, dari samping ini Andi nomor 1, ini nomor ya Bapak Ibu semuanya. Nomor soal 1 sampai 50 ke samping, dan ini nomor 1 Andi, jawab apa? Nah, maka kita lihat apa hasil dari jawaban Andi. Makanya kita kadang butuh rekapan, makanya bisa nanti kalau umumnya habis UAS atau habis tengah semester, data-data para peserta didik yang habis melaksanakan tes itu bisa kita simpan dalam bentuk soft file, bisa tadi dimasukkan ke Excel ya, untuk mempermudah kita dalam menganalisis soal. Jadi tidak sekedar hanya nanti ditumpuk saja, tapi kita juga olah, dimasukkan dalam file, terus kita simpan, barangkali nanti suatu saat kita butuhkan. Jadi ini Andi, jawabannya apa? Andi nomor 1 tulis B, terus nomor 2 D, nomor 3 E. Nah, terus sampai ke samping sampai 50 soal. Jadi 50 soal dilihat dari Andi jawabnya apa. Setelah itu terus semuanya Bapak Ibu, Budi apa, Nita jawabannya apa. Nah, di sini itu dimasukkannya satu-satu. Jadi tidak bisa dikopas Bapak Ibu, dan ada itu filenya di Excel terus dikopas di sini itu. Nah, itu belum bisa untuk di program Anates, jadi di input secara satu-satu dimasukkan. Oke, jadi seperti itu. Karena untuk mempersingkat waktu, maka kita cari membuat file yang sudah ada. Saya sudah membuat file yang sudah ada yang nanti kita akan representasikan. Mungkin itu. Kita kemudian kembali ke menu utama, dan di sini bisa disimpan Bapak Ibu. Kalau mamanya Bapak Ibu ada 30 anak, ini ada 30 anak, jadi bisa disimpan ya, file-filenya ini bisa disimpan, klik aja simpan. Nah, nanti muncul tulisannya gini, ditulis namanya siapa. Baik, itu maka kita kembali ke menu utama. Oke, kita baca file yang sudah ada aja ya Bapak Ibu, kemudian nanti kita tafsirkan, kita baca bersama-sama. Nah, ini klik file, baca file yang sudah ada, simpan dulu, batal. Nah, kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya sudah
ada ya data siswa sekolah ya ujian akhir. Nah, di sini kita boleh Bapak Ibu memilih mau mapelnya apa, ngambilnya apa, bebas. Ya, mau mapel akidah akhlak, Quran hadis, ini bagi yang agama PAI, ataupun nanti ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris boleh. Ya, yang penting satu mapel, mata pelajaran. Nanti mata pelajarannya mau apa. Nah, di sini saya menginterpretasikan tentang mata pelajaran akidah akhlak. Di sini saya mengambil satu angkatan. Ya Bapak Ibu, data dari satu angkatan itu kelas 12. Di sini nama-namanya siswa. Kemudian di sini adalah kunci jawaban dan di sini jawaban dari para siswa. Jadi di sini ada nih keterangannya Ibu Bapak Ibu. Jumlah subjek itu berarti jumlah siswanya ada berapa? 284 dan jumlah putus soalnya ada 50, jumlah pilihan jawabannya ada 5. Berarti ada A, B, C, D, E. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada menunya dan di sini ada di bawah juga ada beberapa tampilan menu. Bisa ditambahkan subjek, nama, bisa sisipkan, bisa hapus subjek, bisa hapus putus soal. Jadi kalau umpamanya nanti kita butuhkan mau nambah, kita tinggal klik saja Bapak Ibu. Nambah subjek, nambah nama siswa. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ketika kita sudah memasukkan nama peserta didik kita, kemudian kunci jawaban soal, kemudian lembar jawab siswa, ya jawaban siswa kita masukkan, maka akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya sebelum ini bisa kita buka, biasanya ini olah data ini di program olah data ini biasanya kita nggak bisa dibuka, tapi harus salah satunya harus kita mengklik salah satu di penyekoran. Kita klik aja di sini penyekoran data, klik. Nah di sini Bapak Ibu, ini salah satu menu di penyekoran data. Jadi di sini ada sebelumnya, di sini ada ini Bapak Ibu, keterangan urutkan berdasarkan skor tinggi ke rendah. Berarti ini sudah paling tinggi. Berarti nomor 1 ini sudah paling tinggi. Nomor 1 ini hanya nomor ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini nomor subjeknya. Ya, jadi nomor 86. Nah namanya nggak ada di sini. Mungkin sudah kehapus. Nah ini nomor 86. Nah ini nama siswa. Kemudian jumlah jawaban yang benar itu ada 39 Bapak Ibu semuanya, dan yang satu-satu ini adalah jawaban yang benar, yang min-min yang salah ya. Jadi kan biasanya kalau mau pilihan ganda kan skor di bobot atau nilainya kan 1, maka sini ada keterangan 1 dan yang min-min berarti ini yang salah gitu. Dari anak jadi peserta ini nomor subjek 86. Nah, itu terus kemudian di bawahnya 156. Nah sini ada beberapa. Kalau yang min itu yang salah dan yang 1 berarti itu benar. Dan di sini juga ada tampilan Bapak Ibu semuanya, yaitu yang pertama ya rata-rata. Rata-rata ini rata-rata ada 2 Bapak Ibu. Ya. Ada 2 yaitu rata-rata soal, validitas soal dan validitas per item. Validitas soal itu adalah validitas keseluruhan. Ya, contoh akidah akhlak soalnya ada 50, berarti rata-ratanya berapa, validitasnya berapa dalam soal akidah akhlak 1 sampai 50 itu. Dan ada yang kedua validitas per item, berarti validitas yang per satu-satu dari soal tersebut ya. Soalnya ada 50, berarti soal 1 gimana validitasnya berapa dan nanti akan ditafsirkan gitu. Kurang lebih seperti itu, dan ini tentu standar defisiasinya 6,14. Baik, kembali ke menu utama. Di sini ada di menu penyekoran ada skor di bobot. Nah, di sini ada tampilan Bapak Ibu jumlah subjek, jumlah subjek siswa 184, udah soalnya ada 50, bobot untuk jawaban benar 1, bobot untuk jawaban salah 0. Urutnya berdasarkan skor paling tinggi. Di sini skor yang paling tinggi Bapak Ibu semuanya.
Yang pertama yang paling tinggi yaitu 86, ya, sesuai dengan keterangan dia. Benarnya 39, salah 11, kosong 0, skor aslinya 39, skor di bobot 39. Jadi ini karena apa? Kok kenapa 39? Karena bobot untuk jawaban benarnya itu 1. Ya, bisa diganti tidak kalau mau mainnya 100 ya, gitu. Bisa diganti gitu. Sebab kita di sini, nah di sini kita klik aja skor di bobotnya berapa. Kalau mau 100 tinggal 100%, berarti kasih aja 100. Oke. Nah, maaf, 10. Nah, 10. Maka di sini kalau mamanya mau diganti 10, tulis aja 10 Bapak Ibu. Ya, 390. Atau kalau mau 1 biasanya kita ganti saja 1, biasanya karena skor pilihan ganda itu bobotnya adalah 1. Oke, klik aja kita 1, maka ini akan berubah lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau mamanya ada 10 soal berarti satunya 10, nanti jumlahnya sampai 100. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali ke menu utama. Untuk olah semua otomatis kita nanti saja kita masuk ke dalam olah data. Kita masuk ke dalam olah data. Kita klik aja di sini menu yang pertama, reliabilitas. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini di menu reliabilitas, ya, rata-ratanya sudah ditafsirkan. Rata-ratanya 26,68, simbang bakunya 6,14, korelasi X-nya, XY-nya 0,66, reliabilitasnya tesnya 0,80. Jadi ini Bapak Ibu korelasi, ya, korelasinya itu korelasi soal, ya, korelasi X yaitu korelasi soal. Kalau reliabilitas tesnya sudah disampaikan. Nah, ini lihatnya gimana tafsirannya nanti. Yang pertama 0,66 itu nanti validitasnya berapa? 0,66. Nah, di sini ada beberapa, saya menurut ini ada validitas. Nah, validitas item adalah ketepatan pengukuran beserta pertanyaan tentang item apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini ada beberapa item standar. Nah, sini tabel kriteria nilai koefisien korelasi validitas. Jadi menurut Sugiono tahun 2019. Nah, sini ada 0,8 sampai 1, 0,6 sampai 0,79, tinggi 0,4 sampai 0,59 cukup. Nah, maka kita lihat dari sini Bapak Ibu. Tadi hasilnya 0,66 validitasnya. Berarti kita masuk dalam 0,66 berapa? Tinggi. Nah, di sini 0,66 masuk dalam validitas tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah ini dari jawaban siswa, ini reliabilitasnya. Kita cek juga lagi Bapak Ibu. Setelah tadi kita cek korelasi validitas soal. Ini validitas soal ya Bapak Ibu, untuk nanti diperhatikan, bukan validitas per item, nah, tapi validitas soal. Terus ini reliabilitasnya 0,80, sama juga kita cari reliabilitas. Nah, di sini reliabilitas adalah keandalan adalah tingkat konsistensi. Ya, reliabilitas adalah tingkat konsistensi perangkat, yaitu ajik konsisten. Maksud dari reliabilitas. Dan di sini ada kriterianya. Nah, kriteria nilai koefisien korelasi reliabilitas ini menurut Kadir tahun 2015. Ini 0,90 sampai 1 korelasi sangat tinggi, sempurna 0,70 sampai 0,90 korelasi tinggi. Dan di sini kita baca berapa reliabilitasnya 0,80, berarti masuk ke korelasi tinggi 0,70 sampai 0,90. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini dia skor ganjilnya 18, skor genap 21, totalnya 39. Jadi ini jadi beberapa jawaban para peserta didik. Sudah muncul di program Manates. Skor ganjilnya ini 16, 21, totalnya adalah betul ya, adalah betul 39 dari 50 butir soal. Dan kembali ke menu utama. Di sini ada kelompok unggul dan asal. Nah, apa itu kelompok unggul dan asor Bapak Ibu? Kelompok unggul dan asor adalah kelompok kelompok atas dan bawah. Kelompok unggul itu atas, kelompok asor itu kelompok bawah. Jadi maksudnya adalah kelompok unggul itu adalah para siswa yang menjawab benarnya itu banyak.
Nah, itu masuk ke dalam kelompok unggul. Sedangkan kalau kelompok asor adalah para siswa yang jawabnya itu sedikit. Nah, itu masuk ke dalam kelompok asor. Nah, kelompok bawah yang jawabnya sedikit. Dan ini jadi tafsirkan juga satu seperti tadi. Ini berarti kalau ada angka 1 berarti benar, kalau min berarti ini salah. Oke, Bapak Ibu, jadi itu untuk membedakan ya kelompok unggul dan asal, atas dan bawah. Satu artinya betul, min artinya salah. Balik ke menu utama, di sini ada daya pembeda. Nah, di sini ada daya pembeda. Dari kelompok unggul dan asal tadi itu nantinya kita dapat bisa membedakan ya berapa kelompok yang, mohon maaf, siswa yang pandai dan siswa yang belum pandai. Jadi kita bisa bedakan. Contoh di sini nomor 1, nomor butir soal 1. Nah, kelompok atas itu ada 64. Kelompok bawahnya ada 39, bedanya 25. Nah, dari total subjek, total siswa 284, kelompok atasnya ada 64, kelompok nomor 1, kelompok atasnya 64, kelompok bawahnya yang banyak salah, yang salah ada 39, bedanya 25%, maka di sini ditafsirkan indeksnya 32,47%. Dan sama validitas dan reliabilitas ada tafsirannya nanti dari 0,1 atau 0,7 sampai 0,8 baik, 0,8 sampai 0,9 sangat baik. Gitu. Dia ada tafsirannya melihat dari indeks daya beda. Seperti itu. Balik ke menu utama. Nah, tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini Bapak Ibu semuanya ya adalah tingkat kesukaran dari butir-butir soal. Jadi kan pada umumnya kalau namanya kita untuk tes kan itu kalau kita presentasikan 50 soal yang 50%, maaf 50% soal yang sedang, 25% soal yang sulit, 25% soal yang mudah. Itu biasa kalau namanya kita ada UAS, ada ujian tengah semester, itu biasanya pakai standar seperti itu. Tapi kalau namanya kita ingin mencari yang terbaik dari siswa-siswa kita, yang terbaik di antara yang terbaik, ya kita diganti soal-soalnya, jangan memakai 50% sedang, 25% mudah, 25% sulit, itu kita ganti. Karena kita mencari yang terbaik berarti 50% yang soal sulit ini kita naikkan jadi 50% soal sulit dan 25% soal sedang dan 25% soal mudah. Nah, karena apa? Karena kita mencari siswa yang terbaik, biasanya untuk apa? Untuk mengikuti perlombaan, olimpiade, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membuat soal, kita perlu perhatikan tujuan membuat soal yang kita buat itu untuk apa? Apakah untuk seleksi, apakah untuk perlombaan, apakah hanya untuk evaluasi, untuk ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kondisi soal yang akan kita buat. Jadi untuk yang pertama di sini nomor 1. Nah, nomor butir asli nomor 1. Jumlah betulnya nomor 1 itu ada 194. Dari berapa? Dari 284 siswa. Maka di sini sudah langsung ditafsirkan ya oleh program Anates itu 68,31%. Nah, di sini masuknya berapa? Masuknya sedang. Dia nomor 2 ada 246 ya. Jadi ada 284, soal nomor 2 ini ada yang jumlah benar itu 246. Maka tafsirannya sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena banyak siswa mampu menjawab dengan benar soal nomor 2. Jumlahnya 24. Nah, terus kemudian soal nomor 3. Ini ada 24%. Maaf, 24 yang menjawab betul.
dari 284, maka tafsirannya apa? Tafsirannya adalah sangat sukar, sulit. Ya, nanti bisa untuk dievaluasi, bisa dibuang ataupun diganti dengan soal yang baru. Terus di sini ada 4, soal nomor 4, 256, mudah, sangat mudah. Jadi soalnya sudah ada tafsirannya, Bapak Ibu semuanya, ada 50 soal, jadi ada tafsirannya semua, sudah ditafsirkan, presentasikan oleh Anates. Seperti itu. Dan kita kembali ke menu utama. Jadi korelasi skor butil dengan skor total. Nah, di sini nomor 1. Skor butil dari nomor 1 yaitu 0,306. Nah, di sini kalau momennya di sini sudah langsung ditafsirkan oleh program Anates. Tadi 0,306 signifikan, 0,4 sangat signifikan, kalau min ini berarti nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Min sama nan itu biasanya ada tulisan nan itu nanti itu nggak bisa dipakai atau dibuang. Kalau nan itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau namanya yang masih min ini boleh dibuang ataupun nanti mau direvisi, ini boleh. Sini yang banyak yang min, nah ini sangat signifikan dan signifikan. Jadi sudah langsung presentasikan oleh program dari software Anates itu sendiri. Oke, kembali ke menu pertama. Nah, kualitas pengecoh. Nah, kualitas pengecoh ini adalah daya pengecoh Bapak Ibu. Nah, daya pengecoh. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat dari menu ini di atas ini. Ya, menu di atas ini. Jumlah subjeknya 284, udah soal 50. Nah, ini aja kalau namanya bintang 2 kunci jawaban. Plus 2 sangat baik, plus 1 baik, min 1 kurang, min 2 buruk, min 3 sangat buruk. Nah, kita ini kita presentasikan Bapak Ibu. Kualitas pengecoh dari nomor 1 itu yang jawab A itu berjumlah 194 siswa. Di sini ada tanda bintang, berarti di sini kunci jawabannya. Nah, maka kalau yang benar, yang hijau-hijau ini adalah yang benar Bapak Ibu. Ya, jawaban-jawaban yang benar. Kalau yang merah adalah jawaban-jawabannya yang salah, yang keliru. Nah, di sini nomor 2 A 6 plus. Nah, berarti baik daya pengecohnya karena dari nomor A ini daya pengecohnya baik. Kalau yang merah-merah ini nggak baik. Coba kita contoh nomor 2. Yang nomor 2 yang jawab C ada 29. Nah, B-nya berapa? Buruk. Nah, pasti daya pengecohnya sangat buruk. Ini bisa terlalu sulit ataupun bisa terlalu mudah. Di sini juga 195. Nomor 3 yang D ini ada 195 dari 284 siswa yang memilih nomor 3 jawaban D itu cuma 195. Nah, ini berarti sangat buruk Bapak Ibu. Kenapa sangat buruk? Karena kemungkinan bisa jawaban nomor 3D ini bisa menimbulkan mencolok untuk siswa memilih. Jadi kayaknya ini deh jawabannya. Nah, mungkin karena disebabkan oleh hal tersebut, karena terlalu mencolok, jadi para siswanya memilih jawaban seperti itu. Ini bisa nanti diganti, dibuang ataupun direvisi. Ini nomor 12 juga. Ini yang merah-merah ini adalah jawaban-jawaban yang harus diperhatikan. Ya. Apakah mau dibuang atau diganti. Terutama kalau yang tinggi-tinggi seperti ini 172 ini harus dibuang. Kalau yang masih rendah-rendah bisa untuk direvisi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya tentang kualitas pengecoh atau daya pengecoh. Ya, kita kembali ke menu utama. Tidak. Dan di sini ada rekap analisis butir. Klik aja. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi hasil rekapan dari analisis butir, ada 50 butir soal masuk dalam program Anates. Nomor 1 daya pembedanya untuk 32,47. Nah, tingkat cengkeranya sedang,
sangat signifikan, korelasinya signifikan ini bagi bagus. Kalau yang min ini Bapak Ibu ini sangat sukar. Kok bisa, kenapa sangat sukar? Ada min di sini, kemungkinan nah, di sini. Di sangat sukar. Sangat sukar. Ini yang mempengaruhi tafsirnya atau korelasinya itu min negatif, karena mungkin nomor 3 ini sulit ya, untuk dijawab oleh para siswa. Sulitnya kenapa? Bisa jadi karena materi belum diajarkan ataupun tingkat pilihan gandanya, daya pengecohnya itu sulit semuanya, maka harus untuk dibuang. Nah, kalau tanda min ini harus dibuang. Kalau sangat signifikan berarti sudah bagus, signifikan juga sudah bagus. Kalau yang min ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, apakah nanti mau dibuang atau direvisi. Kalau salah nanti saja dibuang, dan kita ganti dengan soal-soal yang baru. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini ada rata-ratanya 26,68, 94,614. Ini korelasinya, ini validitas, korelasi validitas, nilai validitas tes 0,80, sebelah soalnya 50, jumlah jawaban 284. Oke, baik Bapak Ibu, sudah selesai. Kita kembali menu utama. Di sini di mengolah data ini kita sudah selesai. Kemudian di penyekoran ini satu menu yang belum kita klik, yaitu olah semua otomatis. Nah, di sini kita bisa olah semua otomatis, tinggal mengklik saja. Maka akan ada jawaban rangkuman dari semua data yang kita olah tadi menggunakan software Anates. Ya, contohnya semua soal 294, soal 50, bobot 10, maka di sini ada namanya, ini ada nomor urut, nomor subjek, absen, yang kita tulis di nomor Excel, yang namanya jumlah pendana 39, salah 11, 00, ya 9, 39. Jadi di sini ada semuanya Bapak Ibu, karena ini ada 284, jadi banyak banget. Ini ada validitas data saya, ini reliabilitasnya rata-rata 26,68, simpang baku 6,14, korelasi 0,66, reliabilitas tes 0,80. Dan di sini boleh kita kalau mau cetak ke printer, cetak saja, tinggal dicetak. Kalau mau disimpan, disimpan. Oke, Bapak Ibu, itu semuanya tentang software Anates pilihan ganda. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menjalankan software Anates ini. Ketika kita hendak ingin menafsirkan atau menganalisis butir soal, apakah soal ini layak untuk diujikan pada siswa atau tidak, maka sebelum soal itu dikerjakan oleh para siswa, kita sebaiknya evaluasi dulu dengan salah satunya program software Anates. Kita bisa masukkan dulu program-programnya, setelah itu soalnya dimasukkan, namanya dimasukkan, kunci jawaban siswa dimasukkan. Nah, setelah itu kita baca apakah soal ini layak atau tidak. Kalau layak, berarti kita langsung diujikan. Kalau tidak, entah itu soal itu mau dihapus, dibuang, ataupun mau direvisi. Baik Bapak Ibu, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau tak suka. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.